Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga di darat, laut, dan di udara, kalian dapat dimudahkan segala urusan kalian. Amin. Oke, jadi begini teman-teman. Nggak tahu apakah hari itu tanggal 15 Januari tahun 2014 adalah hari yang sial atau hari apa bagi seorang pencari rumput asal desa Darupono, Kendal, Jawa Tengah. Namanya Sutrisno, 30 tahun. Di sore itu, tatkala gelap mulai menyelimuti hutan desa Darupono, ia dan ketiga temannya yang kala itu baru aja pulang mencari rumput, tiba-tiba tersentak dengan bau busuk yang sungguh membuat mereka kayaknya mesti nih mencari sumber bau itu. Sebab baunya sungguh menyengat hidung dan sungguh mengganggu kesegaran udara hutan Darupono yang terkenal dengan udara bersihnya. Lalu dengan penasaran, Sutrisno mencoba mencari sumber bau yang mengganggunya kala itu. Ia sendirian sebab ketiga temannya gak mau membantu Sutrisno untuk mencarinya. Lagi pula pada saat itu hari sudah menunjukkan jam-jam di mana matahari akan segera pulang ke peraduannya. Gak apa-apa, ia bisa sendiri. Ia taruh rumput hasil aritnya dan mulai berjalan masuk ke dalam hutan desa yang lebat. Semakin mendekat sumber bau itu, semakin berdegup kencanglah jantungnya. Dan seketika jantungnya tiba-tiba mencelos ketika ia menemukan sosok tubuh manusia yang pada saat itu tak tahu apakah itu pria atau wanita. Terbaring dengan lengkap, masih menggunakan celana jeans warna biru, jaket warna abu-abu, dan sepatu yang dikenakan hanya sebelah saja. Dan yang semakin membuat ia mesti segera hengkang dari tempat itu untuk melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwajib adalah ketika ia melihat betapa kondisi korban saat ditemukan. Dalam keadaan maaf, bekas tersulut api yang hanya melahap bagian tubuh atasnya saja. Segera ia berlari, ia tinggalkan hasil aritannya dan segera menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan hal yang baru aja ia lihat itu. Singkatnya, setelah polisi datang dan memeriksa TKP serta membawa korban ke rumah sakit Bayangkara, terungkaplah identitas korban yang bernama Nafidatul Qawiruh, usia 19 tahun, asal desa Kebon Agung, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah. Nafidatul ditemukan selain mengalami luka akibat benda panas, juga ditemukan bekas arahan benda tajam yang dimulai dari area wajah hingga tubuhnya. Jumlahnya 18 arahan. Tentu hal ini murni ada pelaku yang telah dengan tega melakukan tindakan ngeri ini kepada korban. Dan wajib bagi Pak Polisi untuk segera mengungkap kasus ini dengan cepat, tepat, dan presisi. Asik. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Nafidatul? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di awal kisah ini, saya akan sedikit memberikan saran tentang betapa pentingnya mengenalkan siapapun orang yang kenal dekat dengan kita, dalam hal ini adalah pacar, kepada orang tua kita atau siapapun keluarga kita. Nah, dalam kisah ini, Nafidatul Qawiruh adalah seorang wanita yang di tahun 2014 usianya genap 19 tahun. Dan orang tuanya tak sama sekali mengenal siapa sosok orang yang mengaku pacarnya pada saat itu. Di usia mudanya kala itu ia telah bekerja di sebuah perusahaan manufaktur yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Nafidatul bertempat tinggal di desa Kebon Agung, Kendal, Jawa Tengah yang hanya berjarak beberapa kilometer saja dari tempat ia bekerja. Jadi pilihan untuk bekerja menggunakan sepeda motor miliknya adalah sebuah pilihan yang tepat. Ia bekerja di pagi hari dan pulang ke rumah di sore hari. Di mata keluarganya, Nadifatul adalah sosok yang sangat pengertian. Kepada kedua orang tuanya, Pak Amin dan Bu Siti, Nadifatul bukan hanya sekali, namun ia tak henti terus saja menyisihkan uang gajinya kepada kedua orang tuanya yang ia cintai pada saat itu. Di dalam kisah asmara yang Nadifatul jalani selama ini, dari informasi yang saya dapatkan, mengatakan bahwa orang tuanya cukup kenal dan tahu siapa pria-pria mana yang dekat dengannya selama ini. Dari hal ini tampak Nadifatul juga merupakan sosok yang sangat terbuka kepada orang tuanya. Namun ada satu hal dan atau satu orang pria yang tampaknya Nadifatul tutup-tutupi dari pantauan orang tuanya. Entah apa yang membuatnya tidak mengenalkan sosok Muhammad Islahuddin alias Wawan alias Iwan ini untuk diperkenalkan kepada kedua orang tua Nadifatul. Mungkin ada 1, 2, 3, atau bahkan 4 lain hal yang membuat Iwan tidak pernah kenal dengan orang tua Nadifatul. Seperti yang pernah diungkap oleh Iwan mengaku bahwa ia adalah pacar Nadifatul. Entah sejak kapan dan bagaimana mereka saling bertemu dan akhirnya memadu kasih. Namun yang pasti hubungan yang terjalin di antara mereka cukup intens. Muhammad Islahuddin alias Wawan alias Iwan adalah pria asal Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Yang di tahun 2014 usianya 27 tahun dan ia bekerja sebagai kuli bangunan. Di mata teman sesama profesinya, Iwan dikatakan cukup punya kontribusi yang lumayan besar dalam setiap kerjasama yang dilakukan ia dan rekan-rekannya dalam satu tim.
Juga di mata teman sepergaulannya, Iwan tak memiliki masalah apapun, apalagi masalah dengan Pak Polisi. Tidak, sebelum tahun 2014, Iwan sama sekali tak memiliki catatan kriminal apapun. Namun di balik sosok yang tampaknya biasa aja itu, tersimpan sebuah karakter pendendam yang sengaja Iwan pelihara. Terlebih saat hubungan kisah asmara antara Iwan dan Nadifatul berjalan gak sesuai dengan harapan Iwan. Nadifatul mulai merasa hubungannya dengan Iwan tak punya prospek yang baik. Banyak pertimbangannya yang membuat Nadifatul akhirnya saat itu mulai agak menjaga jarak hubungannya dengan Iwan. Namun sesekali ia masih suka ketemuan dengan Iwan. Jagaan jarak dan sulitnya Nadifatul untuk dihubungi membuat Iwan kemudian dengan liar menyimpulkan bahwa Nadifatul telah berselingkuh. Pasti ada pria idaman lain di hubungannya kala itu, batin Iwan. Waktu pun semakin berlalu dan semakin pula bertambah rasa curiga yang Iwan simpan dalam hatinya. Dan hari naas yang menyelimuti hidup Nadifatul Khoiro adalah terjadi pada hari Minggu, tepat tanggal 12 Januari tahun 2014. Hari itu adalah hari yang biasa saja, dan di hari itu dikatakan Nadifatul bersiap dan pamit kepada orang tuanya untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan di rumah temannya. Tak lama setelah bersiap dan berpamit, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah miliknya kemudian ia pacu. Dan di pagi itu tepat jam 8 pagi, Nadifatul arahkan sepeda motornya ke arah Kaliwungu, Kendal. Ya tepat di pagi itu rupanya Nadifatul dan Iwan telah membuat janji untuk saling temu. Yang kala itu tujuan Nadifatul adalah rumah sang pacar Muhammad Islahuddin alias Wawan alias Iwan. Singkatnya, sesampainya ia di rumah sang pacar, kedatangannya langsung disambut oleh Iwan sendiri. Nadifatul masuk, ia pun duduk dan suguhan teh panas segera ia teguk. Perbincangan seputar permasalahan hubungan mereka pun segera dimulai. Iwan bertanya terkait mengapa Nadifatul belakangan ini begitu susah untuk dihubungi. Dan jika berhasil selalu responnya singkat-singkat saja. "Apa kamu udah punya pacar lagi?" tanya Iwan mengakhiri kata-katanya. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Iwan pada saat itu, Nadifatul kembali tidak merespon dengan kata-kata. Alih-alih, ia hanya senyum-senyum saja. Nah, Iwan yang sejak awal sudah mulai gusar semakin murkalah ia ketika hanya senyum yang ia dapatkan dari pertanyaan pentingnya kala itu. Segera ia masuk ke dalam rumah, ia ambil sebuah pisau dapur, dan lalu benda itu ia selipkan ke dalam tas kecilnya. Setelah siap dengan alat yang telah ia siapkan, kemudian Iwan mengajak Nadifatul untuk beranjak dan pergi berjalan-jalan mengelilingi kota di Minggu pagi yang cerah itu. Sepeda motor kemudian berlalu dengan Nadifatul yang membawa sepeda motornya, sedangkan Iwan membonceng di belakang. Rupanya hal itu sengaja Iwan lakukan sedemikian rupa, agar sajam yang ia bawa tidak diketahui oleh Nadifatul. Sepeda motor kemudian melaju dan berhenti singkatnya di pinggir hutan Darupono Kali Ancar. Di sana Iwanlah yang menyuruh Nadifatul untuk menghentikan sepeda motornya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka berdua turun dari sepeda motor. Dan ketika suasana dinilai cukup sepi oleh Iwan kemudian minta kepada Nadifatul. Yang ternyata permintaan itu dipergoki oleh seorang petani yang kebetulan muncul dan melintas di tempat itu. Tentu saja Nadifatul menolak apa yang Iwan minta, sebab ia tahu bahwa saat itu mereka sedang berada di tempat umum. Tak lama setelah berhenti perjalanan kemudian mereka lanjutkan ke objek wisata Ngelimut. Di sana seperti yang terinfo, mereka tidak masuk ke dalam area wisata di dalam. Namun kala itu mereka hanya duduk-duduk di seputaran objek wisata yang terkenal dengan pemandian air panas dan hutan pinusnya itu. Di tempat itulah kembali Iwan minta kepada Nadifatul. Yang tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nadifatul. Ia palingkan wajahnya ketika Iwan mencoba melakukannya berulang kali. Setelah puas menikmati alam hutan pinus Ngelimut, perjalanan kembali mereka lanjutkan. Kala itu dengan masih Nadifatul yang membawa sepeda motornya, perjalanan mereka lanjutkan dan sampailah mereka di perumahan Bukit Semarang Baru, atau yang biasa dikenal dengan sebutan BSB Mijen. Dan kembali Iwan minta hal yang sama kepada Nadifatul. Dan tentu saja permintaan itu kembali mendapatkan penolakan dari Nadifatul. Kembali mendapatkan penolakan dari pacarnya, semakin gusarlah Iwan. Dan dimulai dari situ, Iwanlah yang kemudian membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik Nadifatul. Sepeda motor kemudian kembali melaju ke arah hutan desa Darupono dengan sebuah rencana yang telah Iwan persiapkan sebelumnya. Singkatnya, setelah sampai di tepi hutan yang sepi dari jangkauan warga dan orang yang melintas, Iwan hentikan sepeda motornya. Dan inilah usaha Iwan yang terakhir kali untuk kembali minta tanggapan dari Nadifatul. Yang kalian tentu tahu apa reaksi Nadifatul? Iya benar, Nadifatul kembali menolaknya.
Namun kali ini bukan hanya penolakan, tapi sebuah kata-kata yang menyinggung hati Iwan terlontar dari mulutnya. Dari informasinya, kala itu Nadifatul mengatakan, "Kamu minta-minta terus kayak anak kecil. Kamu itu anak orang miskin." Itulah kata-kata yang menyulut rasa emosi Iwan, yang kemudian membulatkan rencananya. Dengan segera ia ambil sajam yang ia bawa, dan segera ia arahkan tepat mengenai awalnya punggung Nadifatul. Mendapatkan serangan mendadak itu tentu membuat Nadifatul kaget, kesakitan, dan tentu saja berlari menjauhi Iwan yang sangat murka pada saat itu. Tak sampai jauhlah Nadifatul berlari. Kembali ia dapatkan serangan itu tepat mengenai area punggungnya. Tak banyak yang bisa ia lakukan pada saat itu, kecuali minta maaf dan minta Iwan menghentikan aksi kejinya kepada Nadifatul. Namun apa peduli Iwan, kebutaan hatinya telah membutakan segalanya. Ia tak lagi melihat Nadifatul adalah pacarnya yang ia cintai dulu. Yang ada di benaknya kala itu cuma satu, dendam akibat hinaan dan penolakan-penolakan Nadifatul. Melihat Nadifatul tersungkur di atas tanah, alih-alih menolongnya, malah ia kembali menyerang Nadifatul dengan sajam yang ia bawa. Berkali-kali tanpa ampun. Seketika yang ada hanyalah senyap. Nadifatul tak lagi bereaksi ketika Iwan mencoba memanggil-manggil namanya. Namun Iwan kala itu masih merasakan hembusan nafas kecil yang keluar dari lubang hidungnya. Setelah yakin tak mungkin Nadifatul melawan dan berontak, Iwan lalu menaikkan tubuh yang lemah itu ke atas motor. Dan kemudian dengan motor itu ia pakai untuk mencari tempat yang pas untuk mencampakkan tubuh pacarnya itu. Di sepanjang jalan, tubuh yang lemah itu sempat terjatuh berapa kali, hingga akhirnya sampailah Iwan menemukan sebuah tempat yang kemudian di tempat yang bersemak tinggi itulah tempat di mana ia campakkan tubuh pacarnya itu. Dan lebih untuk memastikan dipanggilnya sang pacar dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, aksi jahatnya tak henti sampai di sana. Setelah memastikan tubuhnya tertutupi semak-semak yang tinggi, ia kemudian pergi menuju warung dan membeli 1 botol bensin. Dan setelah mendapatkan apa yang ia cari, ia kembali ke tempat di mana Nadifatul berada. Di tempat itu ia siramkan bensin dalam botol ke tubuh korban dan ia sulut dengan korek yang ia bawa. Tak lama kemudian, si jago merah pun membesar. Iwan pergi dari TKP dan Nadifatul pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Selepas melancarkan segala rencana dan niat busuknya, Iwan segera pulang ke rumahnya, ia kemasi barang-barangnya, dan segera pergi menggunakan sepeda motor milik korban. Kala itu ia menuju Pati, dan di Pati ia gadaikan sepeda motor itu kepada rekannya. Dan dengan hasil uang gadai itu, Iwan segera menuju Sidoarjo, untuk kemudian menjadi buronan polisi Jawa Tengah pada saat itu. Selama berada dalam pelarian, ia gunakan semua uang yang ia miliki dari hasil gadai motor korban. Di Sidoarjo, ia bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek yang ada di kota itu. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya laporan dari pihak keluarga tentang menghilangnya salah satu anggota keluarga mereka. Yang kemudian 3 hari setelah laporan itu dibuat, Sutrisno menemukan Nadifatul di semak-semak hutan Darupono. Dan dimulai pada saat itulah investigasi mulai dilakukan. Petugas segera memeriksa saksi-saksi dan barang-barang bukti yang ada di lokasi. Pakaian, sepatu, korek api hijau diperiksa demi mendalami kasus ini. Awalnya petugas menyangka kasus ini tak lebih dari kasus pembegalan yang disertai dengan kekerasan, sebab sepeda motor milik korban hilang entah kemana. Hingga akhirnya saat petugas berusaha melacak ponsel milik korban yang ternyata pula dibawa oleh pelaku, teranglah semuanya. Iwan melawan saat hendak diamankan, 1 hadiah bersarang di kaki kanannya. Dan ia pun dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kendal, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Muhammad Islahuddin alias Wawan alias Iwan dengan hukuman penjara selama, bisa ditebak, 20 tahun penjara. Tapi tunggu dulu, di tingkat banding, vonisnya berubah menjadi seumur hidup dan tak berubah hingga ke tingkat kasasi. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.